Di sepanjang jalan yang sepi ini, sebuah misteri besar tertidur lelap. Sebuah rumah mewah yang ditinggalkan begitu saja. Dulu, ini adalah surga bagi seorang pengusaha kaya dan keluarganya. Namun, semua tiba-tiba hilang, meninggalkan jejak kebingungan. Anehnya, semua barangnya masih ada. Seolah pemiliknya hanya pergi sebentar dan tak pernah kembali. Setiap sudut menyimpan kisah. Sebuah kehidupan yang seakan terhenti momen itu juga. Kini, rumah ini menunggu. Menunggu seseorang untuk mengungkap rahasianya dan membangun kembali kisahnya yang baru. Di tengah kota, ada rumah yang tak berpenghuni. Tapi warga sekitar percaya ia tidak pernah benar-benar kosong. Cerita aneh menyebar, lampu yang menyala sendiri, dan suara langkah kaki di tengah malam yang sunyi. Beberapa pemuda penasaran memutuskan untuk bermalam di sana. Awalnya, mereka hanya tertawa pada mitos itu. Namun, saat malam semakin larut, rumah itu terasa terlalu sunyi. Setiap sudut dipenuhi bayangan gelap yang menakutkan. Tiba-tiba, pintu di lantai atas terbuka sendiri. Dan angin dingin mengalir, membawa dengan itu rasa takut yang mendalam. Mereka pikir akan bermalam di rumah impian, tapi mereka salah besar. Tak lama kemudian, sebuah suara mengubah segalanya. Terdengar langkah kaki dari lantai 2. Padahal tidak ada yang lain di sana. Ketakutan melanda. Mereka lari, meninggalkan segalanya. Sejak itu, rumah itu tak pernah lagi dihuni. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang indah itu aman. Di desa ini, semua orang takut pada rumah tanpa penghuni. Kehadirannya saja sudah cukup membuat nyali sepertinya patah. Tapi aku baru saja pindah ke sini. Bagiku, itu cuma rumah kosong yang terlalu lama ditinggal. Penasaran, aku memutuskan untuk melihat ke dalamnya sendiri. Halaman rumahnya dipenuhi rumput tinggi dan pohon tua yang menakutkan. Suasananya sepi dan mencekam. Tiba-tiba aku merasa sejuk di punggung. Apa yang sebenarnya ada di dalam rumah itu? Ketika Ardi membuka pintu utama, debu tebal langsung berterbangan, menyambutnya dengan keheningan yang mencekam. Di dalamnya, kemewahan yang tersisa masih terlihat jelas, namun suasananya terasa sangat dingin dan sunyi. Menyusuri lorong yang sunyi, ia menemukan ruang makan yang masih tertata rapi, seolah makan malam terakhir tidak pernah selesai. Saat ia naik ke lantai 2, langkahnya tiba-tiba terhenti oleh sebuah pemandangan aneh. Dari ujung lorong, salah satu pintu kamar sedikit terbuka, bergerak pelan akibat angin dengan suara yang membekukan tulang. Ardi mencoba mendekat, hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah lain di belakangnya. Lorong itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah tadi terdengar sangat jelas, seolah seseorang baru saja berjalan tepat di belakangnya. Jantung Ardi mulai berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir mungkin hanya suara kayu rumah yang sudah tua. Tapi saat ia kembali melihat ke arah kamar tadi, pintunya sekarang sudah terbuka lebar. Padahal sebelumnya hanya terbuka sedikit. Angin dingin keluar dari dalam kamar itu, membawa suara samar seperti bisikan. Dan saat ia memberanikan diri melangkah mendekat, tiba-tiba terdengar suara pintu utama rumah tertutup keras dari bawah. Ini Ardi sadar. Mungkin ia tidak sendirian di dalam rumah mewah itu, dan malam pun mulai turun. Suara pintu utama yang tertutup keras dari bawah membuatku membeku di tempatnya. Rumah besar itu kembali sunyi, tetapi sekarang kesunyiannya terasa jauh lebih menekan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin itu hanya angin, tapi perasaan tidak enak mulai merayap. Aku memutuskan untuk turun ke bawah dan keluar dari rumah itu. Saat melewati sebuah kamar, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Namun tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Di foto itu, semua orang tersenyum, kecuali satu sosok yang berdiri di belakang mereka. Ardi merinding. Ia yakin sebelumnya tidak memperhatikan sosok itu. Saat Ardi
Ketika akhirnya Ardi memberanikan diri menoleh ke arah tangga, ia melihat sosok berdiri diam di tengah anak tangga. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus dan pucat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri memandang. Lampu gantung di atas tiba-tiba berkedip, dan dalam satu kedipan cahaya, sosok itu sudah berdiri lebih dekat. Ardi panik dan mencoba membuka jendela, tetapi semua terkunci rapat. Saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah tidak ada. Namun tepat di belakangnya, terdengar bisikan pelan di telinganya. Ardi langsung berlari keluar. Ia tidak berhenti berlari sampai jauh dari rumah itu. Sejak malam itu, ia tidak pernah kembali. Berapa hari kemudian, warga desa menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin takut. Di ruang tamu, tepat di bawah lampu gantung, terdapat foto keluarga yang sama. Namun sekarang foto itu berubah. Di dalam foto tersebut, di belakang keluarga itu terlihat satu sosok tambahan. Seorang pria yang wajahnya pucat dan terlihat ketakutan. Pria itu adalah Ardi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani mendekati rumah mewah tersebut, bahkan di siang hari. Karena orang-orang mulai percaya rumah itu tidak hanya menyimpan kenangan lama. Rumah itu menyimpan siapapun yang pernah masuk ke dalamnya.